Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,02% ke angka 6.765. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang mulai fokus ke bisnis motor listrik dan sekarang mulai masuk ke bisnis kesehatan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Indie. Indie hari ini terlihat naik 0,39% ke harga 2.560. Tapi candle hari ini jika kita lihat malah candle merah dan ada shadow panjang ke atas. Jadi hari ini sempat naik menuju harga 2.650. Tapi pada saat penutupan ternyata kembali berada di bawah 2.600. Jadi saat ini harga 2.600 belum terkonfirmasi break. Tapi Indie sudah berhasil nutup gap yang sempat terbentuk di tanggal 5 Januari kemarin. Jadi candle hari ini saya masih kurang oke walaupun bergerak naik dan terlihat memang masih kesulitan untuk break resisten 2.600. Sedangkan support saat ini di 2.500. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Indie masuk bisnis kesehatan dengan bentuk perusahaan patungan dengan Bioneer asal Korea. Jadi Indie saat ini selain batubara mulai masuk juga ke bisnis kesehatan, dan kemarin juga ada pemberitaan bahwa Indie juga makin getol untuk ke bisnis EV. Kemarin sudah punya motor listrik yang dijual dengan merek Alfa, saat ini masih menggandeng Damon Motor untuk menjual sepeda motor Damon di Indonesia. Jadi Indie saat ini fokus utamanya sudah mulai pindah tidak 100% di batubara. Jadi secara tren memang terlihat dalam 1-2 minggu terakhir ini Indie mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini memang terlihat sudah mulai terbentuk high low. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi uptrend. Karena saat ini saja Indie masih kesulitan untuk break harga 2.600. Di atasnya masih ada resisten 2.700 dan garis EMA 50-150 di sekitar 2.760. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi dan asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi untuk Indie apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini tetap harus hati-hati walaupun ada pemberitaan mulai fokus ke bisnis lain dan sebagainya, tapi secara teknikal saat ini masih belum aman dan secara bandarmologi pun saat ini belum terlihat ada akumulasi. Jadi harus hati-hati apabila minggu ini kembali mencoba untuk naik di atas harga 2.600 ternyata masih gagal break. Saya lihat Indie masih ada potensi kembali turun mengetes 2.500. Selama masih kuat berada di atas support ini, Indie minimal trennya masih oke karena mulai akan sideways. Sehingga apabila teman-teman mau entry bisa tunggu kembali di sekitar harga 2.500 apabila memang ternyata Indie gagal break harga 2.600. Jadi bisa swing trade, entry di sekitar harga 2.500 apabila Indie masih kuat di daerah support ini, take profit apabila ternyata masih gagal break harga 2.600. Sekarang kita coba lihat saham TWR. Bisa kita lihat hari ini TWR naik 2% lebih ke harga 1.170. Dan secara tren dalam 1-2 minggu terakhir ini memang TWR trennya bergerak sideways. Tapi bisa kita perhatikan walaupun sideways TWR saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Jadi walaupun belum sempat menyentuh atau mengetes resisten kuat di 1200, baru naik di sekitar harga 1180 TWR sudah gagal break. Tapi setiap kali turun mengetes garis EMA 50-150 bisa kita lihat TWR masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak naik. Jadi sebelumnya TWR downtrend pada saat menyentuh harga 1050 mulai bangkit dan saat ini untuk tren mulai reversal trend. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Asing juga terlihat hari ini masih masuk akumulasi. Dan 1 minggu terakhir jika kita perhatikan asing masih masuk akumulasi. Jadi untuk TWR menurut saya masih bisa di hold walaupun saat ini sideways karena masih ada akumulasi dan candle hari ini masih lumayan solid. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry karena sekarang sudah dekat dengan resisten di 1180 sampai 1200, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1150 sampai garis EMA 150 di 1140 untuk entry-nya. Jadi jangan paksa untuk mengejar walaupun terlihat ada akumulasi dan secara tren masih oke.
Berikutnya saya akan juga analisa saham ICE yang hari ini juga naik 1% lebih ke harga 5.650. ICE juga bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi secara tren jangka menengah memang saat ini masih bergerak downtrend, tapi 1 minggu terakhir ini mulai terlihat bangkit atau rebound dari daerah supportnya. Untuk supportnya bisa kita lihat saat ini di 5.200 karena pada saat mengetes harga ini ICE mulai bangkit kembali. Tapi kenaikan hari ini membuat ICE berada dekat dengan resisten di 5.700. Harga 5.700 sebelumnya merupakan support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham ICE. Jadi saat ini akan berubah menjadi resisten yang lumayan kuat. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi apabila teman-teman sudah bersih beli di harga bawah dan minggu ini beberapa kali mencoba break harga 5.700 masih gagal break, saya lihat ICE masih ada potensi untuk sideways sehingga ada potensi untuk turun kembali ke 5.400 sampai 5.200 kembali. Dan garis MACD terlihat memang saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary terlihat pada kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk ICE apabila teman-teman masih mau hold terus, bisa hold terus selama harga 5.400 tidak terlewati. Jadi ternyata apabila masih gagal break harga 5.700, teman-teman masih mau hold karena menganggap secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal, bisa hold terus sama harga 5.400 masih kuat, karena selama masih kuat minimal trennya masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50 yang saat ini di 5.825. Sedangkan teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya wait and see dulu. Karena sudah naik 1 minggu terakhir ini dari 5.200 ke 5.600-an. Jadi kenaikan sudah lumayan tinggi. Jadi masih ada potensi untuk tekanan koreksi sementara. Jadi jangan paksa untuk beli di sekitar resisten. Selanjutnya saya kembali update saham Avia yang bisa kita lihat hari ini turun 0,74% ke harga 675. Saham Avia sebelumnya saya analisa pada saat mengetes resisten 630, pada saat itu kalau pemberitaan bahwa salah satu pemilik Avia mulai akumulasi kembali di sekitar harga 625. Setelah pemberitaan ini Avia bergerak naik dan tanggal 16 Januari berhasil break 630 dan saat ini telah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di garis EMA 50. Kan analisa saya selalu saya targetkan garis EMA 50 atau 150 untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Jadi hari ini memang belum berhasil break dan garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan untuk Avia jika kita lihat pada penurunan hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi, asing juga terlihat masih terus akumulasi saham Avia. Jadi Avia apabila teman-teman masih hold saat ini setelah beli di sekitar harga 630 atau di sekitar harga 600, menurut saya masih bisa di hold dan selama masih kuat di 660 masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 di 685. Tapi ingat apabila berhasil rebound kembali mencoba break garis EMA 50 masih gagal break, berarti Avia trennya masih akan bergerak sideways sehingga masih ada potensi kembali ke 630. Karena ingat walaupun berhasil rebound dan sempat naik tinggi dalam beberapa hari terakhir ini, trennya belum terkonfirmasi uptrend. Apalagi masih ada garis EMA 150 yang harus ditembus Avia untuk mulai bergerak uptrend. Jadi tetap harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.